Ya, saudara, pembahasan pertama untuk kesempatan kali ini di Sapa Indonesia adalah membahas sistem zonasi yang telah diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Tapi memang waktunya agak mepet ini, 1 atau 2 bulan sebelum tahun ajaran kali ini berlangsung lagi pada pertengahan Juli 2017. Sehingga banyak sekolah seperti kami laporkan tadi sebelum kita jeda, banyak sekolah yang kekurangan murid karena sistem zonasi ini sendiri memang masih menyulitkan sekolah untuk cepat menerima siswa didik. Dan untuk membahas efek dari sistem zonasi ini, apa saja yang kemudian bisa diterapkan kemudian, sudah hadir bersama kami pemerhati pendidikan Ina Lim. Selamat pagi Mbak Ina. Selamat pagi Mas Bayu. Kalau Anda melihat ini apa yang terjadi sebetulnya? Kok bisa kayak begini nih? Ya, sebetulnya secara prinsip saya setuju ya dengan sistem zonasi itu baik Anda setuju? sekali. Saya setuju. Karena banyak yang bisa dilakukan dengan sistem zonasi. Jadi saya rasa kayak di Amerika, di Finlandia yang terkenal dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, mereka juga menggunakan sistem zonasi. Oh, jadi ini adalah sistem yang sudah diterapkan di dunia begitu? Sudah diterapkan and it works. Dan Ya, itu berjalan kalau di dunia baik. itu apa tujuan mereka? Kalau di Indonesia Pak Menteri bilang supaya tidak lagi ada sekolah favorit dalam tanda petik, saya katakan begitu, sehingga semua sekolah harusnya sekolah favorit. Betul. Nah, yang terjadi adalah masalah timing. Jadi ini terbalik. Kalau di Finlandia, masalahnya memang sekolah-sekolah itu udah cukup standar kualitasnya. Oh, sudah cukup merata Sudah lah ya? merata, fasilitas baik dari sisi bangunan, kualitas guru, fasilitas di dalam sekolah itu sendiri, itu sudah cukup merata antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Ya. Guru-guru di sana memang sangat luar biasa. Ya. Karena mulai dari masuk ke jurusan pendidikan keguruan, di sana itu lebih sulit daripada masuk jurusan kedokteran dan hukum. Jadi kita bisa percaya, orang tua juga percaya. Yang paling penting kan masalah kepercayaan. Jadi sekolah di mana saja sama lah. Orang tuanya sudah percaya, ini pasti kualitasnya bagus sekali. Saya ingin berperan sebagai orang tua, saya yakin Mbak Ina juga begitu. Jadi kalau saya kan anaknya punya prestasi pendidikan yang baik, tentu dia ingin masuk ke sebuah sekolah yang tidak masuk dalam zonasinya, tapi dia kepingin sekali di sekolah itu. Karena sekolah itu memang guru-gurunya bagus, ekstrakurikulernya juga mendukung, dan lain-lain. Seperti Mbak Ina katakan, sekolah yang ada di zonasinya tidak sampai kepada tahap itu. Ini kan jadi masalah nih. Betul. Nah, satu hal mengenai timing tadi, tapi bagaimana pemerataan ini bisa segera terjadi dalam 1-2 bulan? Nah, itu yang tidak mungkin dilakukan dalam 1-2 bulan. Jadi harusnya timingnya terbalik, jadi harusnya distandarkan dulu dalam hal kualitasnya daripada sistem penerimaannya yang di sistem zonasi dulu. Jadi kualitasnya distandarkan dulu baru bisa menerima berdasarkan sistem zonasi. Karena orang tua pasti lebih happy kalau ada sekolah yang dekat dengan rumahnya. Saya sendiri nganter anak cuma 3 menit jalan kaki. Itu sangat nyaman. Dekat tapi kualitas bagus, orang tua percaya dengan para guru-guru di sana. Betul, anak juga tidak terlalu lelah, dia harus bolak-balik pergi sekolah jauh padahal banyak ekstrakurikuler yang mungkin dia bisa ikuti lebih banyak lagi. Nah, bicara soal ekstrakurikuler, sebetulnya dengan sistem zonasi ini menarik, banyak yang bisa dilakukan. Jadi pendanaan dari pemerintah juga bisa lebih fokus. Misalnya di satu sekolah, pemerintah bisa memfokuskan fasilitas olahraga misalnya, bisa lengkap sekali. Tapi di sekolah lain mungkin fasilitas seni. Tapi antar sekolah di sesama zonasi bisa saling bekerja sama. Sharing fasilitas, sharing ekstrakurikuler. Nah, itu akan menarik sekali kalau itu berjalan sistem. Tahan dulu di situ ya Mbak Ina ya. Nanti kita bahas lagi bagaimana sebenarnya sistem zonasi ini bahkan di luar negeri bisa berlaku seperti itu ya, sharing fasilitas begitu. Di line telepon kami sudah mencoba dan tampaknya ini berhasil untuk menghubungi Dr. Insinyur Ari Santoso, Kabiro Komunikasi dan Layanan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperjelas apa sih sebenarnya tujuan dan apa yang kemudian bisa dilakukan setelah banyak sekolah kekurangan murid. Pak Ari Santoso, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, dengan Bayu di sini Sapa Indonesia dan di sebelah saya ada pemerhati pendidikan Ibu Ina Lim. Pak Ari, langsung saja. Setelah melihat seperti ini banyak sekolah kekurangan murid, karena sekolah-sekolah mengaku mereka kesulitan untuk sosialisasi dan tidak bisa cepat-cepat untuk menerima siswa baru karena mereka memverifikasi data, alamat, dan lain-lain. Bagaimana Pak Ari? Apa solusinya kemudian? Gini, jadi kita memang di Indonesia ini kan sekolah jumlahnya banyak ya. Jadi memang masih ada beberapa permasalahan di beberapa kota maupun kabupaten maupun di provinsi yang menangani SMA SMK untuk SMP, SD yang menangani kabupaten kota. Tetapi
kita masih mengkolekting permasalahan-permasalahan itu dari Dinas Pendidikan semuanya. Memang ada permasalahan, tetapi bukan Mas Bayu yang saya mohon koreksi, tidak banyak sebenarnya. Banyak itu yang dapat laporan, tetapi kalau kita lihat dari jumlah sekolah yang 232 ribuan lebih, itu masih relatif masih kecil. Karena memang itu memang ada kok beberapa permasalahan. Kita tidak menampik bahwa permasalahan itu masih ada, tetapi kita masih evaluasi. Tetapi yang pada prinsipnya adalah semua ini adalah tujuannya adalah untuk menyelesaikan banyak permasalahan. Yaitu yang pertama adalah bahwa setiap warga negara atau anak itu punya hak yang sama untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Ya. Sehingga kalau pakai model kualitas itu adalah masuk sekolahnya itu berdasarkan tes, itu maka anak pintar-pintar itu masuk di sekolah yang anak mengumpul anak yang kualitas akademiknya di situ semuanya, menjadikan proses pembelajarannya jadi jauh lebih gampang sehingga dianggap guru-gurunya lebih gampang, padahal anak-anaknya sendiri memang yang pintar di situ. Akibatnya anak-anak yang nilai kualitasnya agak turun itu mengumpul pada sekolah-sekolah yang lain, sehingga ini bagian juga akan sulit berkembang. Itu adalah dari lihat sisi akademik. Tapi kalau kita lihat dari sisi psikologis anak yang di dalam satu zona, dalam satu sekolah yang satu model, yaitu anak-anak yang akademik semua yang hampir seragam mungkin seperti ini, menjadikan anak-anak itu tidak menjadikan mereka lebih tidak bisa bergaul dengan anak-anak dengan golongan atau tingkat pendidikan yang kualitas yang berbeda. Ini yang harus kita rekan bahwa di salah satu sekolah itu yang harus kita seragamkan di situ. Itu yang kedua yang saya lihat. Nah, yang ketiga ini memang tantangan buat kita di Kemdikbud maupun di dinas, sehingga kami memang timingnya adalah apakah kita harus tadi seperti Bina katakan, mau kita kualitas sekolah sarana-prasarana didahulukan atau policy didahulukan. Nah, ini pertanyaannya, apakah nanti dengan adanya prasarana itu kan prasarana sebenarnya sudah kita dahulukan itu. Kita brojok dengan bantuan operasional sekolah dan lain-lain dinas itu. Tapi sampai sekarang itu adalah tetap sekolah-sekolah itu tanpa ada policy yang berpihak, itu menjadikan dinas-dinas akhirnya masih menampakkan bahwa sekolah itu masih ada sekolah unggulan dan lain-lain. Nah, disinilah timingnya itu adalah agak diarahkan bahwa dengan policy itu menjadikan nanti mau tidak mau dinas-dinas itu harus menyeragamkan fasilitas sarana dan prasarana, termasuk distribusi guru yang berkualitas yang dikatakan Bu Ina tadi itu. Betul. Pak Ari, poin ketiga bahwa sekolah-sekolah, ini saya bilang tampaknya Kemendikbud memaksakan bahwa dinas-dinasnya harus segera menyamakan segala sarana-sarana di sekolah itu. Itu yang saya sebagai orang tua jadi nggak tega atau tidak rela ketika begini Pak Ari, ketika anak saya pintar, punya nilai bagus, dia ingin masuk di sekolah yang juga bagus dan segala sesuatunya. Tidak hanya guru-gurunya atau pendidikannya, tetapi ekskulnya juga berjalan, sekolahnya dindingnya juga bagus, WC-nya bersih. Ketika itu dia harus masuk di zonasi yang kemudian serta-merta bagi anak didik ya Pak Ari, dia diterima di sekolah yang gedungnya masih kurang baik dan segala macam. Bagaimana orang tua dan anaknya kemudian bisa rela sekolah di situ? Itu yang saya katakan, kok seperti memaksakan dalam 1-2 bulan ini. Gini, jadi ini kan tadi yang saya katakan tadi, bahwa permasalahan-permasalahan ini harus kita selesaikan bersama. Ego sebagai orang tua saya pun sama, sebagai orang tua juga saya juga, anak saya juga sama seperti itu. Kami pada saat zonasi, anak saya juga punya kualitas, saya juga nggak tega anak saya makan. Tetapi dengan adanya zonasi itu, saya harus tahu diri bahwa saya di sini tidak boleh memaksa melawan mengajarkan anak pada aturan-aturan itu. Itu yang pertama yang saya katakan. Yang kedua, zonasi ini itu adalah menjadikan anak bisa lebih nyaman karena dia menempuh jaraknya itu lebih pendek, sehingga dia waktunya banyak konsentrasi di pelajaran itu, jadi tidak capek. Itu adalah salah satu kelebihan dia. Yang ketiga, memang betul kita tahu masih ada efek-efek seperti itu, tetapi harus kita selesaikan bersama dalam jangka 6 bulan ini, karena kami tidak tinggal diam di Kemdikbud ini, masih jalan terus. Nah, inilah dituntut untuk koordinasi yang semakin baik antara provinsi, dinas pendidikan provinsi dengan kami maupun dinas kabupaten kota, sehingga anggaran bisa tidak mengarah pada satu sekolah tapi semuanya. Nah, inilah saya minta peranan dari Mas Bayu sebagai orang tua juga aktif menuntut pada dinas agar sekolah di anaknya itu lebih bisa diperhatikan, tidak memperhatikan sekolah-sekolah yang unggulan. Nah, kalau orang-orang potensial seperti Mas Bayu hanya pada sekolah yang anak itu, sekolah anak yang di sini tidak
diperhatikan. Nah, ini yang akan menjadikan sekolah itu akan semakin lama menjadi semakin akan tertinggal. Nah, dengan adanya anaknya Mas Bayu itu sekolah di tempat itu, Mas Bayu bisa menuntut dinas agar sekolah itu diperhatikan juga. Saya yakin dalam jangka 6 bulan nanti dalam proses itu bisa jalan dengan baik itu Mas Bayu. Oke. Kalau tuntutan orang tua itu bisa diarahkan ke sana. Kami tidak akan tinggal diam dengan adanya misalkan tuntutan atau pengaduan dari orang tua ke kami. Kami akan dorong untuk kabupaten kota provinsi bisa lebih baik lagi. Ya, Pak Ari, di studio ada Mbak Ina. Jadi ini kita orang tua diharapkan membantu Kementerian Pendidikan Kebudayaan untuk mengarahkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang belum favorit. Mbak Iya. Ina? Pak Ari, kalau saya boleh tanya, kenapa kebijakan ini dilaksanakan langsung di tahun ajaran ini ya? Kenapa tidak dilaksanakan tahun ajaran depan sehingga cukup waktu untuk sosialisasi misalnya? Sebenarnya bukan, ini kan sudah perjalanan. Sebenarnya sudah kita pada saat kita membahas, kita itu sudah ada koordinasi dengan dinas, semua kepala dinas. Jadi ini proses sebenarnya. Tetapi memang pada saat proses selesainya Permendikbud ini keluar, itu akhir April, jadi Mei baru keluar. Tapi prosesnya itu semua kepala dinas sudah tahu. Tetapi karena bentuknya belum ini, maka akhir April itu keluar memang. Nah, dari sini Mei, Juni, Juli itu diharapkan itu bisa 2 bulan itu bisa mereka bisa sosialisasi dengan baik. Memang kita yakin bahwa pasti ada permasalahan karena nggak mungkin di Indonesia yang sebanyak 232.000 sekolah lebih ini bisa semua. Tahun depan pun kalau kita jalankan pasti ada masalah lagi, Bu Ina. Jadi sekarang adalah pertanyaannya adalah apakah kita mau polisi ini dikeluarkan dengan adanya permasalahan yang harus kita hadapi bersama atau kita nunggu-nunggu sampai semuanya siap. Ini yang selalu katakan kita nggak akan pernah siap di situ. Nah, kenapa tidak mencoba sistem pilot project dulu, Pak? Mungkin satu wilayah dulu atau beberapa wilayah daripada langsung menerapkan kebijakan secara nasional karena Indonesia itu kan wilayahnya luas sekali. Pilot project sudah dijalankan, Mbak Bu Ina ya. Itu di Surabaya sudah zonasi dan lain-lain sudah diterapkan semuanya itu. Jadi anak sekolah itu punya hak hanya memilih beberapa daerah saja itu seperti itu. Tetapi masih tetap menggunakan sistem yaitu tesnya pakai nilainya itu, meskipun masih zonasi itu. Nah, inilah yang kita minta untuk supaya diubah dengan model zonasi itu tanpa yang diutamakan adalah posisi geografis dari sekolahnya itu, anaknya. Ya, Pak Ari, saya masih melihat bagaimana kemudian Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini sebetulnya memaksa dinas-dinas untuk memperbaiki sekolah dan lain-lain dengan kemudian meminta bantuan dari masyarakat atau orang tua begitu untuk dipaksakan ada di sekolah-sekolah sehingga sekolah-sekolah tersebut membangun fasilitasnya dengan baik begitu. Nah, ini yang kemudian membuat ketidakrelaan mungkin dari orang tua karena Pak, anak murid nggak apa-apa sekolah jauh tapi semangat belajarnya ada di sana. Kalau sekolah-sekolah yang ada di zonasi terdekat itu bagus, Pak, dengan sendirinya itu akan ada di sana. Anak-anak sekolah di Indonesia sejak saya sekolah SMA dulu tidak keberatan sekolah jauh, berdesakan, naik kereta dan lain-lain, tapi mereka bisa berprestasi. Pak Ari. Ya, itu kan pada saat Mas Bayu melihat pada sisi orang-orang yang dengan lingkungan, dengan ekonomi yang posisi ekonominya bagus, Pak, Mas Bayu. Coba kita pikirkan pada anak-anak yang dengan anak-anak yang dengan ekonomi yang terbatas. Ada beberapa anak-anak dengan ekonomi terbatas karena dia memang tidak mampu dan dia tinggal di sekolah-sekolah unggulan itu. Bisa dibayangkan, dia tidak bisa masuk ke sana. Dia harus pergi ke sekolah jauh karena nilainya tidak masuk di daerah dekat situ. Akibatnya apa yang terjadi? Dia orang tuanya harus membayar transportasi lebih mahal. Akibatnya anak itu ada 2 pilihan. Dia melanjutkan dengan dia bersusah payah harus keluarkan kos tambahan yang begitu besar. Yang kedua adalah dia keluar. Sekarang mana yang lebih baik? Jadi memang saya yakin bahwa semua ini mesti ada permasalahan. Tetapi kita selesaikan dengan baik. Kita tekadnya kan tidak mencari permasalahan, Mas Bayu. Kita cari solusi untuk bangsa Indonesia ini. Jadi saya setuju, yakin Pak Ari. memang masih tetap ada muncul masalah. Betul, saya setuju Pak Ari. Tapi lagi-lagi Kementerian Pendidikan Kebudayaan menyamaratakan apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Sama seperti sekolah full days kemarin. Ini maksud saya begini Pak Ari, sebelumnya, mohon maaf. Nanti Pak Ari bisa saya berikan kesempatan untuk menjawab. Kemendikbud selalu menyamaratakan semuanya, padahal ini sebetulnya, nanti Mbak Ina bisa menyampaikan sebagai pemerhati pendidikan juga, mungkin perlahan tapi pasti ini bisa diberlakukan. Di kota-kota yang memang mampu menerapkannya lebih dulu, silahkan duluan menjadi contoh. Yang belum, mungkin bisa melihat apa yang kemudian terjadi.
serta-merta menjadi kebijakan nasional karena nggak semuanya sanggup, Pak Ari. Iya, jadi gini, kita tidak melihat dari menyamaratakan. Kita tetap dalam zonasi itu ada beberapa pasal yang dimana di situ itu masih agak luas. Kan orang melihat dari situ karena hanya melihat dari satu sisi saja. Coba dicek di pasal-pasal itu, masih memungkinkan dinas-dinas itu menggunakan beberapa pasal, salah satu solusi dana lainnya itu. Tetapi karena permasalahan itu adalah menyangkut adalah orang-orang yang punya ekonomi yang baik, akibatnya itu yang seperti Mas Bayu katakan tadi, itu yang saya kurang setuju di sini. Jadi seakan-akan itu semua menyamaratakan. Coba aja pelajari di Permendikbud nomor 17 tahun 2017 ini. Itu tidak ada yang memeratakan itu, Mas Bayu. Oke, baik. Pak Ari, saya tahu waktu Bapak sedikit, tapi sedikit saja kemudian sebelum nanti saya melanjutkan dengan Ibu Ina, apa yang kemudian kan ada beberapa masalah di beberapa sekolah, di beberapa daerah. Apa yang secara instan akan dilakukan Kemendikbud untuk mengatasi kekosongan kelas dari sekolah-sekolah tersebut, Pak Ari? Nah, kami sekarang ini kita memang lagi mengkoordinasikan. Dalam 1 minggu ini kita akan melakukan konsolidasi dengan kepala dinas di provinsi maupun kabupaten kota agar ke bawah semuanya. Semua permasalahan dengan implementasi akan diselesaikan bersama-sama karena kita sangat-sangat yakin bahwa tidak mungkin akan sama yang saya terima katakan Mas Bayu katakan kita menyamakan, tidak mungkin. Sehingga setiap daerah mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Inilah yang akan kita collecting, akan kita selesaikan bersama-sama. Pada prinsipnya Kemdikbud akan menyelesaikan permasalahan dan akan menjadikan pendidikan itu bisa lebih baik kemudiannya untuk anak-anak bangsa kita menyiapkan generasi bangsa Indonesia, Mas Bayu. Baik, Pak Ari Santoso, terima kasih sudah bergabung. Tapi Sama-sama, kalau Bapak, Mas Bayu. ya. Kita akan lanjutkan lagi setelah ini dan mudah-mudahan kapan-kapan Pak Ari bisa bergabung bersama kami di studio, Pak, karena kita kantornya akan dekat. Betul. Ya, Oke, Pak Ari, terima kasih. Sama-sama, Mas Bayu. Ya, selamat bertugas. Dan kita masih akan kembali untuk menanggapi apa yang kemudian diterapkan sebagai Kementerian Pendidikan Kebudayaan.